Bab 1051, Kakekku benar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sander Ye tiba-tiba merasa tubuhnya lembut. Kali ini, dia tidak meremasnya dan langsung duduk. Saat ini, penguasa Qi sedang dalam pelukannya. Sander Ye mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Saat ini, dia dan penguasa sedang berada di lapangan berumput. Dan ada sebuah kota kuno tidak jauh dari pandangan mereka. Sander Ye hendak berbicara ketika penguasa Qi dalam pelukannya tiba-tiba duduk perlahan. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan menekannya dengan lembut. Bergumam, "Aku merasa sangat pusing." Sander Ye sedikit malu, karena saat penguasa Qi duduk, dia masih duduk dalam pelukannya. Biarpun seorang pria terhormat, garis keturunan iblis gila ini bukanlah orang yang baik. Melakukan hal tersebut memang bisa membuatnya berpikir liar. Garis keturunan iblis gila. Pada saat ini, penguasa Qi sepertinya menyadari bahwa dia sedang duduk di tempat yang tidak seharusnya dia duduki. Dan segera ingin meninggalkan pelukan Sander Ye. Tapi seolah dia merasakan sesuatu. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Sander Ye bertanya, "Ada apa?" Penguasa Qi tidak menjawab. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya erat-erat. Aura kuat keluar dari telapak tangannya. Tapi detik berikutnya, seberkas cahaya keernasan tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung tenggelam ke atas kepalanya. Bang! Tubuh penguasa Qi bergetar hebat. Lalu dia langsung terjatuh. Sander Ye langsung merasa mati rasa. Brengsek! Apa-apaan? Siapa penguasa Qi ini? Ini adalah bos dari peradaban pemakan. Apa yang terjadi? Sander Ye sepertinya memikirkan sesuatu. Dan dia buru-buru membuka telapak tangannya. Tapi pedang King Xuan tidak muncul. Sander Ye tertegun, lalu berkata, "Tuan Pagoda." Tidak ada tanggapan. Sial. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Tetapi saat itu, suara pagoda kecil tiba-tiba terdengar. "Apa yang kamu lakukan?" Sander Ye merasa lega, lalu berkata, "Tuan Pagoda, apakah kamu masih di sana?" Pagoda kecil berkata, "Tempat ini agak aneh." Sander Ye buru-buru bertanya, "Apa yang aneh?" Pagoda kecil berkata dengan sungguh-sungguh, "Pokoknya ini aneh." Sander Ye. Pagoda kecil tiba-tiba menghela nafas. Aku tahu. Sander Ye mendengarkan dengan kebingungan di wajahnya. "Apa yang kamu tahu?" Pagoda kecil berkata, "Saat peradaban pemakan memilih berteman denganmu, aku tahu segalanya tidak sederhana. Karena rutinitasnya salah. Ternyata ada rutinitas yang lebih dalam menunggumu." Sander Ye. Pagoda kecil berkata, "Tempat ini sangat istimewa. Harap berhati-hati." Sander Ye mengangguk. Dia melihat sekeliling dan sedikit bingung. Tempat apa ini? Pandangan terakhir Sander Ye tertuju pada kota kuno di kejauhan. Setelah merenung sejenak, dia menarik pandangannya dan menatap penguasa Qi di depannya. Sejak penguasa Qi terkena cahaya keemasan tadi, ada cahaya keemasan yang samar di antara alisnya. Itu disegel secara paksa. Bahkan penguasa Qi ini bisa disegel. Setelah Sander Ye terdiam lama, dia dengan lembut mengguncang penguasa Qi. "Nona Qi." Tidak ada tanggapan. Sander Ye hanya bisa menggendongnya dan berjalan menuju kota kuno di kejauhan. Saat memasuki kota kuno, Sander Ye menemukan bahwa ada orang-orang yang tinggal di kota tersebut. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa dengan sedikit kultivasi. Ini melegakannya. Mereka semua adalah orang biasa. Jadi wajar saja dia tidak akan takut. Biarpun dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri, kesadaran bertarungnya masih ada. Dan kultivator biasa tidak bisa menjadi lawannya. Setelah Sander Ye membawa penguasa Qi ke kota, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di kedua sisi memandang kedua orang yang datang dengan rasa ingin tahu. Karena mereka berpakaian lebih bagus dan terlihat agak tidak cocok dengan orang-orang di sini. Sander Ye tiba-tiba menggendong penguasa Qi dan berjalan ke sebuah warung di dekatnya. Itu adalah seorang lelaki tua, sedang merokok dan terlihat baik hati. Melihat Sander Ye datang dengan penguasa Qi di pelukannya, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi waspada dan buru-buru menyembunyikan kantong uang itu. Sander Ye. Sander Ye memandang lelaki tua itu dan menunjukkan senyuman ramah. "Pak tua, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya.
Aku tidak mengerti. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Sial. Tentu saja. Dia lebih terkejut karena dia menemukan bahwa bahasa yang diucapkan lelaki tua itu bukan dari peradaban pemakan atau peradaban Guize. Tapi dia bisa memahaminya. Sesuatu yang aneh. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan bertanya sambil tersenyum. Orang tua. Tempat apa ini? Lelaki tua itu meliriknya. Tidak berkata apa-apa. Dan hanya menghisap rokoknya lama-lama. Melihat pihak lain tidak menjawab, Sander Ye tidak bertanya lagi dan berjalan tidak jauh dengan penguasa Qi di pelukannya. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan suara serak. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap. Saat kamu bertanya, bukankah kamu memberi aku keuntungan dulu? Setelah mengatakan itu, dia menatap Sander Ye dengan jijik. Lalu mengetuk meja dengan batang rokok. Dan abu rokok pun keluar. Sander Ye tersenyum dan berkata, terima kasih atas pengingatnya. Sambil berbicara, dia berjalan ke kios seorang wanita. Dia mengeluarkan batu kristal biasa dari pagoda kecil dan menyerahkannya kepada wanita itu. Dia tersenyum dan berkata, Bibi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap. Dia melihat kristal di tangan Sander Ye. Matanya berkedip-kedip. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ketika wanita itu melihat kristal itu, matanya tiba-tiba berbinar. Dia segera menyimpannya dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah kota Duo Yuan. Sander Ye mengambil kristal lain dan menyerahkannya kepada wanita itu sambil tersenyum. Bisakah kamu menemukan tempat untuk kami tinggal? Wanita itu buru-buru berkata, Oke, ayo pergi. Aku akan mengantar kalian ke rumahku. Sander Ye mengangguk. Terima kasih. Dia meninggalkan kios dan berjalan langsung menuju kejauhan bersama Sander Ye. Orang tua itu menatap Sander Ye dengan ganas dan merokok dengan ganas. Sander Ye secara alami memperhatikan tatapan pihak lain. Tapi dia tidak peduli. Seringkali, semakin kecil tempatnya, semakin rumit hati orangnya. Pagoda kecil berkata, orang ini tidak bertemu dengan kakekmu. Sander Ye tersenyum dan berkata, Tuan Pagoda, apakah kakek benar-benar gila sebelumnya? Dia sebenarnya cukup penasaran. Karena ketika dia bergaul dengan kakek berkemeja biru, dia menganggapnya cukup lucu dan sangat lembut, tidak seperti setan besar. Pagoda kecil tersenyum dan berkata, kakekmu tidak gila, dia hanya tidak normal. Apalagi ketika dia masih muda. Kalau lelaki tua itu berani menatap kakekmu seperti itu tadi, kakekmu akan langsung membuatnya tersenyum. Dibandingkan dengan ayahmu, dia sebenarnya termasuk orang baik. Sander Ye tertawa. Kakek sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Pagoda kecil berkata, tidak ada bedanya. Tapi tidak ada yang membuatnya marah sekarang. Apalagi kamu adalah kerabatnya. Jadi ketika dia menghadapimu, dia selalu memiliki sisi baik. Sander Ye tiba-tiba bertanya, Tuan Pagoda, kalau kamu diberi pilihan di antara 3 generasi kami, siapa yang paling ingin kamu ikuti? Setelah pagoda kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, aku menolak menjawab pertanyaan ini. Sander Ye berkata dengan serius, aku hanya ingin tahu. Jangan khawatir. Biarpun kamu tidak memilih aku tidak akan mengerjai kamu. Pagoda kecil berkata, hanya hantu yang percaya kamu. Sander Ye. Segera, wanita itu membawa Sander Ye ke rumah. Setelah memasuki halaman, wanita itu sibuk membersihkan. Setelah beberapa saat, dia membersihkan halaman. Lalu menoleh ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum. Adik kecil, ini agak kasar. Jangan tidak menyukainya. Sander Ye tersenyum dan berkata, terima kasih, Bibi. Setelah itu, dia membawa penguasa Qi ke kamar dan menidurkan penguasa Qi di tempat tidur. Saat ini, penguasa Qi belum bangun. Sander Ye melihat tanda emas di antara alis penguasa Qi dan mengerutkan kening dalam-dalam. Saat ini, tangan penguasa Qi tiba-tiba gemetar. Sander Ye buru-buru berjalan mendekat. Dia menatap ke arah penguasa Qi. Penguasa Qi perlahan membuka matanya. Tapi saat dia melihat Sander Ye, dia sedikit terkejut. Lalu melihat sekeliling. Sander Ye berkata, kota Duo Yuan. Penguasa Qi mengerutkan kening. Kota Duo Yuan.
Sander Ye mengangguk. Ya. Penguasa Qi duduk perlahan. Dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Itu hanya segel. Sander Ye mengangguk. Kamu disegel oleh cahaya keemasan. Setelah penguasa Qi terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba turun dari tempat tidur dan berjalan ke halaman. Memandang ke kedalaman langit berbintang. Sander Ye berjalan ke arah penguasa Qi dan bertanya, "Ada apa?" Setelah penguasa Qi terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kita seharusnya sudah sampai di tempat legendaris di mana Kaisar Doyu dilahirkan." Sander Ye berkata, "Apakah itu Kaisar Doyu yang mengintegrasikan garis waktu peradaban kosmik yang tak terhitung jumlahnya?" Penguasa Qi mengangguk. Saat itu, garis waktu alam semesta kacau. Dia sendirian mengintegrasikan semua garis waktu dan mengintegrasikan banyak alam semesta ke dalam satu alam semesta, yang sekarang menjadi multi alam semesta. Saat dia mengatakan itu, dia menyentuh tanda di antara alisnya lagi. Di seluruh multi alam semesta, dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menyegelku untuk sementara. Sander Ye berkata dengan suara yang serius. "Maksudmu, Kaisar Doyu ada dalam kegelapan?" Penguasa Qi berkata dengan lembut. "Mungkin itu bukan tubuh aslinya." Sander Ye hendak berbicara, ketika sekelompok orang tiba-tiba bergegas masuk tidak jauh dari situ. Pemimpinnya adalah lelaki tua yang tadi merokok. Dan di belakangnya berdiri beberapa pemuda bertelanjang dada. Beberapa di antaranya mencemooh. Ketika mereka melihat penguasa Qi, mata mereka tiba-tiba berbinar. Dan wajah mereka penuh dengan ekspresi mesum. Melihat lelaki tua itu datang bersama sekelompok orang, Sander Ye terlihat sangat tenang dan tidak terkejut. Orang tua itu menunjuk ke arah Sander Ye dengan marah. Dia memiliki banyak batu kristal milik kultivator luar. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, para remaja arogan itu segera berjalan menuju Sander Ye dan penguasa Qi. Sedangkan penguasa Qi mundur ke belakang Sander kamu. Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah penguasa Qi, yang tersenyum tipis. "Aku disegel. Tidak bisa mengambil tindakan sama sekali." Sander Ye sedikit terdiam. Dia melihat ke arah remaja itu. Anak laki-laki yang memimpin itu terkekeh dan hendak berbicara. Blok. Sebelum bocah itu sempat bereaksi, dia langsung ditampar oleh Sander Ye dan diterbangkan. Akhirnya, dia mendarat dengan keras di atas batu. Kepalanya meledak seperti semangka, dan darah berceceran. Operasi Sander Ye langsung membingungkan sekelompok orang. Sander Ye memandangi para remaja yang tersisa. Para remaja itu tiba-tiba menjadi ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Sementara Sander Ye bergegas keluar. Tak lama kemudian, semua remaja dipukuli sampai mati oleh Sander Ye. Hanya lelaki tua itu yang tersisa. Orang tua itu tiba-tiba berlutut di depan Sander Ye dan berkata dengan suara gemetar, "Pahlawan muda, ampuni nyawa." Sander Ye memandang lelaki tua yang berlutut di depannya dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia keluar dari desa dengan berlari cepat. Saat ini, tidak jauh di depannya, ada mayat tergeletak di sana. Itu adalah tubuh wanita tadi. Melihat pemandangan ini, mata Sander Ye langsung memerah. "Tuan Pagoda, kakekku benar." Dan di suatu tempat di langit berbintang yang jauh, seorang pria berkemeja hijau tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, dia tiba-tiba tertawa. "Dia memang cucuku." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan dan tertawa. "Kak Shiro, aku punya cucu. Tapi kamu tidak." Hahaha. Kultivator pedang Shiro bersambung.